Ku bungkam kesombongan gundik suamiku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, uang untuk kebutuhan kita sudah menipis, Mas. Kataku dengan pelan, tak ingin membuatnya merasa terbebani. Mas Harun menghela nafas panjang, kemudian mengangguk. Iya, Dek. Hari ini Mas coba kasbon dulu ke mandorku ya, Dek. Barangkali bisa. Maaf ya, Dek, kalau Mas belum bisa ngasih lebih. Aku tersenyum, berusaha tetap memberikan semangat padanya. Iya, Mas. Gak apa-apa kok. Semoga bisa ya, Mas. Oh ya, Mas, ini bekalnya. Jangan lupa dibawa ya. Mas Harun menerima bekal itu dengan senyum yang tulus. Makasih ya, Dek. Mas berangkat dulu ya. Dengan hati-hati aku merapikan kerah bajunya, memastikan semuanya siap. Iya, Mas, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum, Dek, katanya sambil mencium tanganku. Waalaikumsalam, Mas. Aku membalas dengan suara lirih, menatapnya saat ia melangkah keluar, menaiki motor butut kami yang sudah sering kali mogok di tengah jalan. Setelah kepergian Mas Harun, aku menghela nafas panjang. Dalam hati aku hanya bisa berdoa, semoga segala usaha dan kerja kerasnya hari ini akan mendapatkan berkah. Menjalani kehidupan sebagai istri dari pekerja kasar bukanlah hal yang mudah. Namun aku bangga pada Mas Harun yang tak pernah menyerah pada keadaan. Namaku Sofia, seorang ibu rumah tangga yang mencoba keras bertahan untuk keluarganya. Kehidupan kami memang tak berkelimang harta, bahkan jauh dari itu. Sehari-hari kami masih menyewa kontrakan kecil yang sesak, namun cukup hangat untuk tempat kami sekeluarga berlindung. Meski begitu, aku tetap bersyukur, karena tidak semua orang punya tempat berteduh seperti kami. Di sela-sela tugas mengurus rumah, aku mengambil waktu untuk membuat kue dan jajanan pasar yang kerap kali kutitipkan ke warung-warung tetangga. Usaha ini memang kecil, tetapi cukup untuk membantu mencukupi kebutuhan harian kami. Meskipun begitu, ada kalanya aku juga merasa kelelahan, baik fisik maupun mental. Tetapi Tasya, anak pertamaku yang berusia 8 tahun, dan Farel yang masih berusia 2 tahun, selalu menjadi sumber kekuatanku. Melihat senyum dan tawa mereka, aku merasa tidak boleh menyerah. Aku tahu, mungkin ini semua adalah ujian pernikahan kami. Selama menikah hampir 10 tahun, kami telah melewati berbagai rintangan. Namun aku selalu yakin pada Mas Harun. Bagiku cinta kami jauh lebih berharga daripada segala kesulitan yang menghadang. Namun akhir-akhir ini aku merasa bingung dengan sikap Mas Harun yang mulai berubah. Sebagai seorang istri, tentu aku sudah sangat mengenal kebiasaan-kebiasaan kecil suamiku. Mas Harun yang biasanya pulang dalam keadaan letih, seringkali hanya ingin cepat beristirahat dan menikmati makan malam sederhana yang kubuat. Namun akhir-akhir ini, ada saja hal aneh yang terjadi. Mas Harun mulai membawa pulang oleh-oleh, jajanan dan makanan yang jika dipikir-pikir cukup mahal. Sejujurnya hal itu membuatku bingung sekaligus bertanya-tanya. Awalnya aku merasa senang, menganggap bahwa mungkin ini cara Mas Harun memberikan perhatian lebih kepadaku dan anak-anak. Setiap kali ia pulang dengan membawa tas berisi makanan, aku selalu menyambutnya dengan senyuman. Namun rasa heran tetap tidak bisa hilang. Dari mana Mas Harun mendapatkan uang untuk membeli semua itu? Gajinya sebagai operator kendaraan berat di proyek tentu saja tidak besar, dan itu pun lebih sering habis untuk membayar kontrakan, kebutuhan dapur, serta kebutuhan sekolah Tasya. Mas, ini dapat makanan dari mana lagi? Tanyaku suatu malam, saat melihatnya membawa beberapa kotak makanan yang terlihat mewah. Dalam kotak itu ada kue-kue yang biasanya hanya bisa kubayangkan dari etalase toko roti di kota. Oh, ini Dek, pemberian mandornya Mas, jawabnya dengan ringan, sambil membuka salah satu kotak dan menyodorkannya padaku. Aku memandang wajah Mas Harun sejenak. Mandor Mas setiap hari kasih oleh-oleh ya? Tanyaku ragu. Suamiku nampak tertegun.
Namun dengan cepat ia tersenyum dan menepuk pundakku. Iya, dia orangnya memang baik, Dek. Kebetulan mandorku juga suka bawa lebih dari rumahnya. Jadi seringnya dia kasih ke emas buat dibawa pulang. Jawabnya sambil tetap tersenyum. Tapi entah kenapa, senyumannya terasa berbeda. Ada sedikit rasa canggung, atau mungkin malah tidak tulus. Aku berusaha menenangkan hatiku, menganggap bahwa mungkin aku saja yang terlalu khawatir. Namun kebiasaan aneh Mas Harun ternyata tak hanya berhenti di situ. Beberapa kali aku memperhatikannya, Mas Harun seringkali tersenyum sendiri saat memandang layar ponselnya. Wajahnya terlihat begitu ceria, bahkan kadang ia tertawa kecil. Padahal biasanya Mas Harun termasuk orang yang jarang memainkan ponsel, apalagi tertawa seperti itu saat pulang kerja. Suatu malam saat kami sedang makan malam bersama, tiba-tiba ponselnya berdering. Mas Harun dengan sigap mengambil ponsel itu dan melihat siapa yang menelpon. Namun alih-alih mengangkatnya di meja, ia justru berdiri dan berjalan keluar ruangan. Aku merasa ada yang aneh, tapi mencoba untuk tidak memperdulikannya. Meskipun begitu, setiap kali aku menjauh, hatiku justru semakin tidak tenang. "Siapa, Mas?" tanyaku saat ia kembali ke ruang makan. "Oh, itu tadi dari temanku di proyek, Dek," jawabnya dengan santai sambil duduk kembali. Tapi aku melihat matanya tidak menatapku langsung, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Sering banget ya, Mas, ada telepon dari teman?" tanyaku lagi dengan nada sedikit cemburu. Mas Harun tersenyum kaku dan hanya mengangguk, menghindari pandanganku. "Iya, Dek, teman-teman di proyek sekarang lagi banyak kerjaan tambahan. Jadi kadang-kadang saling bantu, tanya-tanya soal kerjaan." Aku terdiam, namun di dalam hatiku aku merasa ada sesuatu yang janggal. Seorang suami yang telah berkeluarga seharusnya tidak punya rahasia dengan istrinya. Apalagi setelah 10 tahun bersama. Aku paham betul bagaimana biasanya Mas Harun menghadapi masalah. Namun kali ini, seolah ada tirai yang memisahkan kami. Sesuatu yang membuatku tak bisa sepenuhnya percaya pada penjelasannya. Keanehan terus berlanjut. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Pemberian mandornya, telepon dari teman-temannya. Tapi batinku tidak bisa menerima begitu saja. Aku mulai merasa ada yang disembunyikannya dariku, dan tak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa suamiku, orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, malah menutupi sesuatu dariku. Puncaknya terjadi saat aku melihat Mas Harun kembali pulang dengan membawa sekotak makanan yang lebih mewah dari biasanya. Di dalamnya ada berbagai jenis cemilan mahal dan juga 2 bungkus besar jajanan untuk anak-anak. Seperti biasanya, ia menjawab bahwa semua itu pemberian dari mandornya. Saat malam tiba anak-anak sudah tertidur, aku memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut. Hatiku sudah cukup penuh dengan berbagai asumsi, rasa bingung, dan sedikit perasaan takut. Aku duduk di hadapannya, menatapnya dalam-dalam. "Mas, sebenarnya apa yang Mas sembunyikan dariku?" tanyaku dengan pelan, mencoba untuk tidak menimbulkan konflik. "Apa maksudmu, Dek?" Mas Harun nampak terkejut mendengar pertanyaanku. "Sudah beberapa minggu ini, Mas selalu bawa pulang makanan, selalu senyum-senyum sendiri dengan ponselnya, seringkali angkat telepon dan sengaja menjauh dariku, Mas. Ini bukan hal yang biasa. Ada apa sebenarnya, Mas?" Mas Harun terdiam, seolah sedang memikirkan apa yang harus ia jawab. Pandangannya sedikit gelisah, lalu ia tersenyum tipis. "Dek, Mas cuma kadang-kadang ngobrol sama teman-teman Mas aja. Itu hal biasa kan? Tapi hatiku tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sebagai seorang istri, aku sudah memahami tanda-tanda ketika suamiku menyembunyikan sesuatu. Perasaan ini mengganggu tidurku setiap malam, menciptakan bayangan-bayangan buruk di benakku. Aku tidak ingin langsung menuduhnya. Tetapi sikap dan kebiasaan Mas Harun yang tiba-tiba berubah ini membuatku benar-benar bingung. Jika ini adalah ujian pernikahanku, aku tidak tahu seberapa lama aku bisa menahan semua kecurigaan ini. Suatu malam sekitar jam 9, terdengar suara motor Mas Harun berhenti di depan rumah.
Aku sudah duduk di ruang tamu, menunggunya dengan perasaan campur aduk. Rasanya ingin menegurnya, marah karena ia pulang larut malam lagi tanpa memberikan kabar. Padahal biasanya Mas Harun selalu pulang tepat waktu, kecuali jika ada tugas mendadak. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai prasangka, dan aku semakin tidak bisa menahan rasa kecewa yang selama ini hanya bertumpuk di dalam hatiku. Ketika Mas Harun masuk, ia tersenyum seperti biasa, menghilangkan sedikit rasa kesalku. Namun yang membuatku benar-benar terkejut adalah ia membawa kantong plastik besar dari salah satu butik terkenal di kota. Mas Harun mendekat, menyodorkan kantong plastik itu kepadaku dengan mata yang berbinar. "Ini untukmu, Dek," katanya sambil menyerahkan kantong itu padaku. Aku hanya bisa menatap kantong itu dengan bingung. Tanganku gemetar saat membuka plastiknya, dan di dalamnya aku menemukan gamis cantik berwarna biru muda dengan hiasan bordir di bagian dada dan lengan. Bahannya lembut, dan dari penampilannya saja, aku tahu ini bukanlah pakaian yang murah. Bahkan mungkin harga gamis itu lebih mahal daripada belanja bulanan kami. "Mas, ini gamisnya cantik sekali," kataku dengan pelan, masih tak percaya sambil mengelus lembut bahan gamis itu. "Tapi, dari mana Mas punya uang untuk membeli ini?" tanyaku penasaran sekaligus cemas. "Oh, ini Dek, hasil dari sedikit tambahan di proyek. Lagi ada proyek besar, jadi Mas dapat bonus kecil," jawabnya sambil tersenyum, seolah mencoba meyakinkanku. "Bonus?" tanyaku dengan ragu. Memang kadang-kadang Mas Harun mendapatkan uang lembur, tapi tidak sampai sebanyak ini. Lagi pula jika memang ia mendapatkan bonus, bukankah seharusnya ia memberitahuku sejak awal? Sebagai seorang istri, aku merasa tidak nyaman dengan rahasia semacam ini. Mas Harun seolah bisa membaca kecurigaanku. Ia menepuk bahuku dengan pelan, berusaha meyakinkanku. "Dek, ini untuk kamu. Mas hanya ingin melihat kamu senang. Jangan terlalu dipikirkan ya, Dek. Anggap saja ini sebagai bentuk perhatian dari Mas buat kamu." Aku mengangguk pelan, mencoba menerima penjelasannya meski hati kecilku tetap diliputi rasa curiga. Pikiranku mulai dihantui oleh berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika Mas Harun melakukan pekerjaan tambahan yang beresiko, atau bahkan melibatkan sesuatu yang tidak halal? Mengingat pekerjaan sebagai operator kendaraan berat tidak pernah memberinya gaji yang cukup besar. Malam itu setelah Mas Harun tertidur, aku hanya bisa duduk di ruang tamu sambil menatap gamis yang diberikan oleh Mas Harun. Meskipun senang, ada perasaan aneh yang terus mengganjal. Aku tidak bisa menahan penasaran yang semakin besar. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, apakah semua ini benar-benar berasal dari bonus proyek seperti yang ia katakan? Ataukah ada hal lain yang disembunyikannya? Keanehan pun terus berlanjut. Setiap kali aku mencoba bertanya lebih jauh, Mas Harun selalu berkelit dengan jawaban yang sama. Namun tak bisa kupungkiri, ada hal-hal yang semakin mengganjal. Ia sering membawa pulang barang-barang lain, entah itu pakaian untuk anak-anak atau makanan yang jauh dari kesan sederhana. Bahkan terkadang, Mas Harun membawa pulang barang-barang elektronik yang nampaknya tidak mungkin terjangkau dengan gaji yang ia dapatkan. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur dan suasana rumah sepi, aku memberanikan diri untuk kembali bertanya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih serius. Aku mencoba menggali kebenaran. "Mas, tolong jawab dengan jujur, Mas," ucapku sambil menatap dalam matanya. "Aku bingung, dari mana Mas punya uang untuk semua ini? Aku cuma mau tahu yang sebenarnya, Mas." Mas Harun terlihat terkejut mendengar pertanyaanku yang begitu langsung. Wajahnya berubah sedikit tenang, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Meskipun kali ini senyumannya nampak sedikit dipaksakan. "Dek, semua ini dari proyek kok. Kamu tenang aja ya. Mandor dan teman-temanku di proyek memang sering bantu Mas. Kamu tahu kan, sekarang kita sedang sulit. Jadi Mas kerja keras supaya kita bisa hidup lebih baik," jawabnya dengan suara pelan. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Meskipun hatiku masih belum merasa puas. Rasanya aku semakin tidak mengenali sosok Mas Harun yang dulu selalu jujur padaku. Entah apakah yang sebenarnya terjadi.
Namun satu hal yang pasti, aku akan tetap mencoba mencari tahu. Aku ingin percaya pada suamiku sendiri. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa ada hal-hal yang ia sembunyikan dariku. Hari itu, Mas Harun tiba-tiba mengajakku dan anak-anak untuk bertemu seseorang di sebuah kafe. Aku sempat heran, karena biasanya Mas Harun jarang sekali mengajakku ke tempat-tempat seperti itu. Apalagi mengajak anak-anak. Rasa penasaran menggelitiku. Apalagi belakangan ini ia sering terlihat aneh, membawa oleh-oleh mahal dan bersikap tertutup tentang telepon-telepon yang ia terima. Kami tiba di kafe itu dan menunggu cukup lama. Aku mencoba menebak-nebak siapa gerangan yang akan kami temui. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk dan melangkah mendekati meja kami. Seketika jantungku berdeguk lebih cepat. Wanita itu nampak begitu anggun. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih, dan rambut panjangnya tergerai alami. Ada kesan elegan yang membuatku merasa kecil dan sederhana di hadapannya. Namun yang paling membuatku terkejut adalah ekspresi Mas Harun. Ia nampak begitu akrab dengan wanita itu. Senyumnya nampak lebih hangat dari biasanya. Aku mencoba menahan diri, tetapi rasa cemburu dan penasaran begitu kuat menguasai pikiranku. Akhirnya aku bertanya dengan suara yang sedikit bergetar. "Mas, ini siapa?" Sebelum Mas Harun sempat menjawab, wanita itu tersenyum dan memperkenalkan diri. "Hai, aku Nindi, pemilik butik di kota ini." Aku terdiam, berusaha memahami siapa wanita ini dalam kehidupan Mas Harun. Namun belum sempat aku bertanya lebih jauh, Nindi tiba-tiba mengeluarkan pertanyaan yang membuatku tersentak. "Mungkin ini saatnya kamu tahu, Sofia. Mas Harun ingin menikahi aku." Perasaan di hatiku seakan hancur berkeping-keping mendengar kata-kata itu. Aku hanya bisa menatap Nindi dengan kebingungan dan kekecewaan. Seolah meremehkan posisiku. Ia pun melanjutkan. "Oh iya, baju cantik yang kamu pakai sekarang itu juga dariku. Aku membelikannya untuk Mas Harun, supaya dia bisa membawa sesuatu yang layak untukmu." Dada ini terasa sesak, satu persatu potongan misteri selama ini akhirnya terungkap. Semua oleh-oleh, perhatian berlebih dari Mas Harun, bahkan gamis mahal yang ia berikan ternyata berasal dari wanita itu. Aku hanya bisa duduk terdiam, tak kuasa menahan rasa malu dan sakit hati. Aku bangkit dari tempat dudukku dengan air mata yang mengalir. Tanpa sepatah kata pun, aku mengajak anak-anakku keluar dari kafe itu, meninggalkan Mas Harun dan Nindi di belakangku. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Yang jelas, hatiku benar-benar hancur mengetahui bahwa suamiku rela menjual cintanya demi mendapatkan kehidupan yang ia anggap lebih baik. Seminggu setelah pertemuan di kafe, luka hatiku belum sepenuhnya sembuh. Tetapi aku mencoba bertahan demi anak-anakku. Namun pada hari yang tak pernah kuinginkan itu, wanita bernama Nindi datang ke rumahku bersama dengan Mas Harun. Kedatangannya membuat suasana rumah kontrakan kami yang sederhana terasa semakin sesak. Aku tahu ini bukan pertanda baik. Dengan nada angkuh, Nindi berkata kepadaku, "Sofia, aku ingin kamu menceraikan Mas Harun. Jika kamu setuju, aku akan memberimu sejumlah uang untuk biaya hidupmu dan anak-anakmu." Aku memandang Nindi dengan tatapan tajam dan perasaan yang sudah tak bisa aku sembunyikan lagi. Hatiku terasa dipermainkan, seolah-olah aku dan anak-anakku bisa dibeli dengan uang. Aku menarik nafas dalam, mencoba menguasai diriku sebelum akhirnya menatap Mas Harun yang hanya berdiri diam di samping Nindi. "Maaf Mas, aku tak butuh uang dari gundikmu itu," kataku dengan tegas. Suaraku bergetar penuh kemarahan. Aku pun langsung pergi ke kamar, mengumpulkan baju-baju yang dibelikan oleh Mas Harun semuanya untukku dan anak-anakku. Tanpa tersisa. Setelah tahu baju itu pemberian dari Nindi, aku tak sudi lagi mengenakannya. Aku masukkan baju-baju itu ke dalam kantong plastik besar dan menyerahkannya kepada Nindi. Tak hanya itu, aku pun mengambil uang hasil tabunganku. Kukumpulkan uang sebesar 5 juta rupiah dan menyerahkannya kepadanya sebagai ganti dari semua makanan dan hadiah yang dulu pernah kubiarkan Mas Harun bawa pulang. "Ini untuk mengganti apa yang sudah kamu berikan. Mulai sekarang, aku dan anak-anakku tak mau menerima apapun dari uang yang bukan milik suamiku sendiri," kataku dengan nada getir.
Nindi terlihat terkejut, sementara Mas Harun hanya terdiam. Mungkin tak menyangka aku akan sekeras ini. Dengan hati yang penuh luka, aku memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan itu. Hanya membawa kedua anakku dan sedikit tabungan hasil penjualan jajanan yang kukumpulkan selama ini. Aku meninggalkan rumah yang dulu pernah menjadi tempat kami sekeluarga berbagi tawa dan tangis. Dengan langkah yang mantap, aku mendekati Mas Harun untuk terakhir kalinya dan berkata, "Aku yang akan meminta diceraikan. Aku tidak akan memaksamu untuk memilih. Aku hanya ingin kebahagiaan yang jujur untuk anak-anakku." Tanpa menoleh ke belakang lagi, aku pergi dengan perasaan yang remuk. Hanya doa dan harapan yang kupanjatkan agar suatu hari nanti aku bisa memulai hidup baru bersama anak-anakku tanpa harus bergantung pada orang lain. Setelah pergi dari kontrakan itu dengan hati yang hancur, aku tiba di rumah orang tuaku bersama Tasya dan Farel. Mereka langsung menyambut kami dengan pelukan hangat, merasakan beban berat yang kubawa. Tanpa bisa menahan tangis, aku menceritakan semuanya yang terjadi pada mereka, tentang Mas Harun, tentang wanita itu, dan bagaimana aku akhirnya memutuskan untuk meminta cerai. Ibuku mendengarkan dengan air mata yang mengalir di pipinya. Sementara ayahku yang biasanya tenang, nampak menggenggam tangan dengan kuat, menahan amarah yang terasa memuncak. Setelah aku selesai bercerita, ibuku mendekapku dengan erat. "Sudah, Nak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Orang tua mana yang tidak hancur melihat anaknya mengalami hal seberat ini? Tapi kami bangga padamu, Nak. Kamu harus kuat ya, Sofia," kata ibu sambil mengusap punggungku. Ayah yang sejadi tadi hanya diam, kemudian berkata dengan suara yang penuh ketegasan, "Kamu sekarang punya tempat di sini, Sofia. Jangan khawatirkan apapun. Kamu dan anak-anakmu adalah tanggung jawab kami, dan kami akan selalu ada untuk kalian." Kata-kata ayah dan ibuku memberiku kekuatan yang tak terduga. Meski hatiku masih terasa nyeri, setidaknya aku tahu aku tidak sendirian. Orang tuaku memberikan dukungan dan cinta yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Aku akhirnya mengangguk dengan air mata yang masih mengalir. Di hari-hari berikutnya, aku mencoba perlahan bangkit kembali. Dengan dukungan penuh dari kedua orang tuaku, aku meneruskan usahaku membuat kue dan jajanan pasar. Meski awalnya sulit, usahaku semakin membaik. Orang-orang di kampung bahkan mulai mengenaliku karena kue-kueku yang laris di beberapa warung. Tanpa sadar, setiap kali aku bekerja, aku merasa rasa sakit hati itu sedikit demi sedikit telah hilang. Aku bisa melihat senyuman anak-anakku, dan itu cukup bagiku untuk terus melangkah. Orang tuaku benar-benar menjadi pilar kekuatanku. Mereka menemaniku, mengurus Tasya dan Farel ketika aku sibuk membuat kue, dan tak pernah berhenti mengingatkanku bahwa aku berhak bahagia. Setelah berbulan-bulan mencoba bangkit dari keterpurukan, hidupku akhirnya mulai berwarna kembali. Bisnis kue dan jajanan pasarku terus berkembang dengan pesat, hingga aku bisa membuka gerai kecil yang aku impikan sejak lama. Tak kusangka kue-kue buatanku menjadi favorit di lingkungan sekitar. Bahkan banyak pelanggan yang dari luar kota yang mulai berdatangan. Setiap hari aku bekerja keras, tapi setiap kesibukan itu terasa berarti. Melihat hasil dari usahaku dan kebahagiaan anak-anakku, Tasya dan Farel membuat hatiku terisi kembali. Di tengah kesibukan itu, datanglah seorang pria yang dikenalkan oleh salah satu seorang teman ibuku. Namanya Arif, seorang duda dengan satu anak yang telah lama hidup sendirian setelah istrinya meninggal dunia. Mas Arif adalah sosok yang ramah, sabar dan sederhana, meskipun latar belakangnya adalah seorang pembisnis yang handal. Saat pertama kali kami bertemu, kami berbicara panjang lebar tentang berbagi hal-hal usaha hingga keluarga. Dan perlahan-lahan aku mulai merasa nyaman bersamanya. Mas Arif bukan hanya sekedar teman bicara yang baik. Dia menawarkan bantuan untuk mengembangkan bisnis kue-kueku lebih jauh. Awalnya aku merasa sungkan, namun Mas Arif meyakinkan bahwa ini adalah peluang untuk membawa usahaku ke tingkat yang lebih tinggi. Bersama Mas Arif, kami mulai merencanakan peluasan usaha dan mencari peluang untuk menjual kue-kueku di daerah-daerah lain. Dengan bantuan pengalamannya, kami berhasil membuka cabang gerai kecil di beberapa kota sekitar. Semakin lama usaha ini terus tumbuh, dan aku merasakan perubahan besar dalam hidupku.
Di samping itu, Mas Arif juga membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sudah lama hilang dalam hidupku. Perhatiannya pada Tasya dan Farel membuatku terharu. Ia memperlakukan mereka seperti anak kandungnya sendiri. Anak-anak pun dengan cepat menyukainya. Hingga akhirnya hubungan kami berkembang lebih dari sekedar rekan bisnis. Beberapa bulan kemudian, Mas Arif menyatakan kesungguhannya kepadaku. Dan aku menyadari bahwa kebahagiaan yang aku dambakan selama ini ternyata ada di depanku. Kami akhirnya menikah dalam sebuah acara sederhana namun penuh kebahagiaan. Di saat itu, aku merasa lengkap. Tidak hanya karena aku kembali menemukan cinta, tetapi juga karena aku bisa membangun kehidupan yang lebih baik bagi anak-anakku. Sementara itu di sisi lain, kehidupan Mas Harun dan Nindi justru berakhir tragis. Setelah aku pergi, Mas Harun merasakan dampak dari pilihannya yang keliru. Usaha butik yang mereka bangun dengan penuh harapan ternyata tidak berjalan dengan sesuai rencana. Nindi yang selama ini bersikap percaya diri dengan kecantikannya dan pengaruhnya di dunia fashion, mulai merasa tertekan ketika banyak pelanggan yang tidak kembali. Tanpa pengalaman yang cukup dalam mengelola bisnis dan ditambah dengan gaya hidup yang boros, usaha mereka terpaksa gulung tikar. Mereka yang sebelumnya terlihat glamor, kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Nindi merasa frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hitungan bulan, segala sesuatu yang mereka bangun telah hancur berantakan. Dari hidup yang berlimpah uang dan kemewahan, kini mereka harus merasakan pahitnya kesulitan hidup. Mas Harun yang dulu berani mengambil resiko untuk cinta, kini harus menanggung semua konsekuensinya dari pilihannya. Tanpa sumber pendapatan, mereka berdua terpaksa bertahan hidup dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan modal gerobak kayu yang mereka buat sendiri, mereka mulai mengais sisa-sisa rezeki di jalan. Setiap pagi mereka berkeliling mencari barang-barang bekas yang bisa dijual. Nindi yang dulunya begitu angkuh dan merasa lebih dari yang lain, kini harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengenalnya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kehampaan dan kesedihan. Mas Harun seringkali teringat akan kehidupannya yang dulu, ketika ia memiliki keluarga dan cinta yang tulus. Ia sering mengingat diriku, istrinya yang setia namun justru ditelantarkan. Dalam kesunyian malam, Mas Harun merindukan anak-anaknya, Tasya dan Farel, yang kini hidup dalam kebahagiaan tanpa dirinya. Setiap kali Nindi berusaha menghiburnya, Mas Harun hanya bisa menanggapi dengan tatapan kosong, seolah tidak ada harapan yang tersisa di hidupnya. Nindi yang awalnya berharap bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dengan Mas Harun, sekarang harus berjuang sendirian ketika Mas Harun mulai menyalahkan dirinya atas semua yang telah terjadi. Suatu malam saat mereka duduk di pinggir jalan, melihat orang-orang yang berlalu lalang dengan kehidupan yang nampak bahagia, Nindi tidak bisa menahan air matanya. "Mengapa semua ini harus terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku juga tidak tahu, Nindi. Mungkin ini adalah konsekuensi dari tindakan kita," jawab Mas Harun, meratapi nasib mereka yang terpuruk. Dengan berat hati, mereka berdua melanjutkan hidup, mencari sisa-sisa harapan di antara tumpukan sampah dan reruntuhan mimpi mereka. Kesedihan dan penyesalan selalu membayangi langkah mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain bertahan, mencoba mencari arti dari kehidupan yang baru. Namun di dalam hatinya, Mas Harun tahu bahwa jalan yang mereka pilih telah membawa mereka jauh dari kebahagiaan yang sejatinya bisa mereka miliki. Dalam perjalanan hidupku, aku belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus kita hadapi. Setelah mengalami pengkhianatan dari suamiku, Mas Harun, aku terpaksa meninggalkan kehidupanku yang lama dan memulai dari nol. Meskipun awalnya terasa sulit, aku menemukan kekuatan dalam diriku untuk berjuang demi anak-anakku dan masa depanku yang lebih baik. Usahaku dalam bisnis kue dan jajanan pasar membuahkan hasil, membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan tidak pernah sia-sia. Aku juga menemukan cinta baru dengan Mas Arif, yang membawaku ke tahap kehidupan yang lebih bahagia dan berwarna. Kini aku menjalani hidup baruku bersama Mas Arif, dengan bisnis yang terus berkembang dan keluarga yang harmonis. Memulai perjalanan yang panjang dan penuh liku, aku belajar bahwa setiap cobaan adalah awal dari kebahagiaan yang lebih besar. Dengan segala dukungan dari keluargaku dan cinta dari orang-orang di dekatku,
Aku akhirnya bisa menemukan kebahagiaan sejati yang aku cari.